man fil ardi yarhamkumur man fis samai. Sayangilah apa yang ada di bumi, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh penduduk atau penghuni yang ada di langit. Muslimin muslimat, al-akifin wal-akifat, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla pasca bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Kita masih diberikan kesempatan melanjutkan rutinitas aktivitas ibadah kita sebagaimana biasa. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama atas tuntunan mau'idhah, risalah dan diniyah yang telah dibawakan oleh beliau, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam sekitarnya. Tunggu-tunggu guru-guru kami, jamaah yang kami muliakan. Mungkin ini sebagai tausiah pertama kita pasca Ramadan, secara singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita, mengarahkan kita untuk senantiasa saling menyayangi, senantiasa saling bersifat menyayangi sesama orang lain, dan juga termasuk menyayangi bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada binatang, kepada hewan, tumbuhan, flora, fauna. Karena disebutkan di dalam hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki rasa kasih sayang dan saling menyayangi itu akan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman maksudnya Allah yang bersifat Ar-Rahman. Jadi Allah yang maha kasih sayang akan menyayangi hambanya yang juga memiliki rasa kasih sayang. Maka kita diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita itu sifat kasih sayang. Sampai-sampai seorang ibu yang karena sangat sayangnya kepada anak itu diberi satu tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tubuh seorang ibu, pada jasad seorang ibu, diberi dengan tempat kasih sayang. Sayang dalam bahasa agama sebagai salah satu sifat Allah itu adalah Rahim. Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Maka pada seorang ibu, saking dia sayang kepada bayinya, kepada cabang bayinya, kepada bakal bayinya, kepada embrio yang dikandungnya itu, Allah memberi nama tempat dikandungnya bayi itu juga nama dari yang disadurkan dari nama Allah, yaitu Rahim, Rahim ibu. Padahal Rahim adalah nama Allah, Ar-Rahim. Tapi Allah ambil nama itu, Allah sebutkan untuk kasih sayang pada seorang ibu, maka geun Rahim ibu. Rahim adalah tempat di mana embrio itu tumbuh, di mana seseorang yang hamil itu berproses di dalam rahim. Maka rahim kasih sayang. Pastikan bahwa semua ibu itu sayang kepada apa yang ada di dalam rahimnya. Artinya kepada calon bakal bayinya yang akan dilahirkannya itu. Maka sifat kasih sayang, sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu Ar-Rahimuna itu semestinya adalah timbal balik, ada feedback, ada tukar tamah bahasa Aceh. Bukan hanya kita menyayangi orang, tapi juga kita sendiri butuh disayangi orang.
Dan betapa banyak manusia itu akan terasa, ana sabohna bahasa Aceh. Ana sabohna, ana so sayang be. Muso perumun dan bean so perumun, muso pupe dan bahasa Aceh. Maka orang-orang yang tidak ada orang lain perumunnya, orang-orang yang tidak ada orang lain pupenya, orang-orang yang tidak ada orang lain pedulinya, memberikan careness, perhatian, maka dia akan kehilangan sesuatu yang sangat besar. Betapa banyak anak-anak itu akan gagal menjadi anak yang baik hanya lantaran gagal mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadilah anak-anak yang tidak terurus, jadilah anak-anak yang gagal pendidikan, anak-anak yang gagal pengajian. Maka kasih sayang itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah memberikan sesuatu kepada orang lain, termasuk memberikan rasa kasih sayang. Saling menyayangi itu hal yang sangat indah. Saling menyayangi itu hal yang sangat menyamankan perasaan. Saling menyayangi itu juga hal yang sangat terasa menyejukkan bagi pribadi-pribadi yang melakukannya. Karena itulah Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi melanjutkan di dalam hadis itu dalam bentuk instruksi fi'il amar. Irhamu man fil ardi yarhamkumur man fis samai. Sayangilah apa yang ada di bumi, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh penduduk atau penghuni yang ada di langit. Hadis ini menunjukkan bahwa saat kita menyayangi penduduk bumi, kita kadang-kadang tidak berharap dibalas kebaikan oleh penduduk bumi. Karena hadis hana gepegah, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di bumi menyayangimu. Hana gepegah kenyan. Yang na gepegah, sayangilah yang di bumi supaya yang di langit menyayangimu. Itu harus kita beri makna yang pertama, makna seperti yang telah diuraikan di dalam penjelasan-penjelasan hadis, syarah-syarah hadis. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitabnya Nasaihul Ibad memberikan penjelasan hadis itu. Apa maksudnya sayangilah yang di bumi? Apa artinya irhamu man fil ardi? Sayangilah yang ada di bumi. Beliau menjelaskan, yaitu min adamiyin. Mulai kamu menyayangi dari manusia sampai kamu menyayangi makhlukati, makhluk-makhluk Allah ghairal maqtul, makhluk-makhluk Allah yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, untuk dipukul, untuk dimatikan. Semua diperintahkan kita menyayangi, termasuk menyayangi binatang. Kalau dalam fiqih, dalam bab zabaih, bab menyembelih, ditulis lagi. Salah satu bentuk menyembelih binatang agar binatang itu terasa tidak tersakiti, terasa tidak terzalimi, sembelihlah binatang itu dengan alat yang tajam, dengan pisau yang tajam atau parang yang tajam atau pedang yang tajam. Kenapa? Karena kita harus ada rasa sayang untuk binatang. Rasa sayang untuk binatang bukan berarti tidak disembelih. Kelengian. Bentuk anak nusia kurban ni rona. Anak ilung sayang dak ke binatang. Hom anak sampai hati aku sia kurban. Yang kemudian memfom. Jadi sayang kepada binatang, memperlakukan binatang dengan cara yang ideal. Termasuk pada saat menyembelih. Tajamkan pisaumu. Supaya saat kita sembelih, maka berlalu dengan cepat. Hanat-hat milanya binatang. Itu cara kasih sayang. Dan itu juga masuk dalam sayang manusia terhadap binatang. Sayangilah binatang, termasuk binatang yang membutuhkan makanan yang tidak kita lepas.
harus diberikan makanan. Lumo payah pegak uanya hanya kosong, harus siapkan makanan, ada pakannya, nana leung. Ada rumput-rumput yang disediakan karena dia juga butuh makan. Kalau kita di rumah itu masuk ke ruang dapur, tak buka sangena makanan. Binatang itu kan butuh juga. Lembu itu butuh rumput, maka dia harus disediakan rumput. Cara menyediakan itu adalah menyediakan apa yang menjadi makanan binatang. Nyan bahagian kata sayangi binatang. Atau binatang itu dilepas. Maitanya salah. Binatang-binatang yang hak kurung, lepas. Binatang-binatang yang mestinya lepas, kurung kan? Hak kurung lumo. Lumonya sebenarnya anjir lepas. Ticim je tak lepas. Tanya kamu balik. Ticim dah kurung. Lumo pelha. Nyam balik. Nah, binatang-binatang yang dilepas itu, kita tidak berkewajiban memberi makan. Karena dia bisa mencarinya sendiri di angkasa. Tapi binatang yang dikurung, mesti diberikan makan. Sehingga murka Allah, kadang-kadang bukan karena kita berbuat salah terhadap manusia. Tapi kadang-kadang murka Allah datang kepada kita karena berbuat salah terhadap binatang sekalipun. Kan ada hadis seorang yang oleh Nabi mendoakan di atas barzahnya, di atas kuburannya, yang ditanya, kenapa engkau mendoakannya ya Rasulullah? Rasul menjawab, karena yang dibalik dari kuburan ini, dia sedang disiksa oleh Allah, bukan karena tidak salat jamaah di masjid jami', bukan karena tidak ikut iktikaf malam 20 terakhir, bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tidak puasa sunat, bukan karena tidak ada sumbangan, semua itu ada. Tapi yang membuat dia disiksa oleh Allah, karena dia membiarkan binatang itu lapar, padahal dia mengurung binatang itu. Dan ini dalam kasus seekor kucing. Gekurung mi, hana gebimpen, sehingga kucing lapar dan haus, membuat dia murka dan disiksa oleh Allah. Dan itu disampaikan oleh Nabi saat beliau berdoa di atas kuburan seseorang yang disiksa. Maka doanya pun berguna bagi orang yang di alam barzah. Maka kita tanya tam doa, tak jam doa, kena jam doa gede. Kita tanya yang leurung pun doa urang kam meninggal, karena dia juga butuh daripada doa agar dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil bagi kaum Sunni itu mendoakan orang yang sudah meninggal, dan itu urgen dan itu penting bagi orang yang sudah meninggal. Sekiranya seseorang itu belum meninggal, mungkin dia bisa berdoa sendirinya. Tapi ketika dia sudah meninggal, nah hanya yang kedua yang terkirim dia tanya. Hamba Allah jamaah yang mulia. Lalu Imam Nawawi Al-Bantani memberikan pengertian apa maksudnya kamu disayangi oleh man fis sama, oleh yang di langit. Beliau mengatakan yang di langit adalah minal malaikah dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di langit. Malaikat itu banyak berdomisili di langit. Kalau untuk malaikat itu boleh dikaitkan dengan tempat, malaikat langit, malaikat bumi. Tapi untuk Allah tidak. Hana ta'akun na'udzubillah, Allah langit, Allah bumi. Ya hana tanya, tidak terikat dengan tempat. Kalau malaikat, ya malaikat langit turun ke bumi. Malaikat bumi naik ke langit. Malaikat ini datang sana, itu malaikat ada dikaitkan. Maka disebut dengan man fis sama, yang ada di langit. Itu terutama adalah malaikat-malaikat Allah. Mendoakan kita yang berbuat kasih sayang sesama manusia. Mendoakan kita yang menyayangi orang lain. Yang ada rasa iba, rasa prihatin. Maka prihatin itu penting ada pada seseorang. Prihatin artinya peka terhadap perasaan batin. Peka tu. Tak orang lain, orang mupa. Prihatin, tak bantu, tak tolong dia, itu rasa prihatin, membutuhkan perhatian. Maka sifat-sifat seperti itu kita akan didoakan oleh malaikat.
menyayangi seseorang bukan berarti mengharapkan balasan dari orang yang disayangi. Lagi tengok bantu orang kasin, tak bantu orang yang kamu kereh-kereh. Karena mungkin tak harap gak nyan gebantu tanya. Kalaupun gebantu tanya dalam bentuk lain. Tak putang peng ke orang kasin, hana tak harap singa tak putang buat orang kasinnya. Karena hadis mengatakan, sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit. Dalam makna lain adalah, sayangilah si A, niscaya besok akan ada si B yang menyayangimu. Jadi tak tolong si A, kan si A balah tolong tanya. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi akan ada orang lain yang akan menolongi kita, yang akan membantu kita. Yang lagi tanya duduk pakai kedai kopi. Tajak pakai kedai kopi, tak bayar ia ke. Yang tajak tengah, kan enggak nyan bayar kopi tanya. Orang lain lah bayar ke tanya. Jadi begitulah siklus yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saat kita berbuat baik tidak mengharapkan balasan baik dari manusia yang bersangkutan. Tapi balasan baik itu pasti ada walau datang dari orang lain. Dan itu banyak sekali dirasakan oleh manusia yang telah menanam sifat rasa kasih sayang karena makhluk Allah yang di langit, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya akan menyayangimu. Lalu ditulis pada yang terakhir, li'annahu, karena malaikat-malaikat itu lebih banyak berada di langit ketimbang berada di bumi, dan jumlah makhluk Allah yang di langit lebih banyak aksaru minal ardi. Lebih banyak penghuni langit sebenarnya dengan penghuni bumi. Karena bumi ini bisa diukur. Bumi ini bisa diketahui luas. Coba dilihat dalam buku saintifik, dalam buku pengetahuan alam. Berapa besar bumi ini? Itu sudah diketahui. Walaupun mungkin tidak persis, bisa diketahui. Mana orang tanya, kan cara yuku bumole, pak cok mete ku penyang, maka keleknya ji. Hana cok mete cukup penyang. Dia kan ada alat proyeksi dan itu orang-orang yang mendalaminya sudah paham itu. Berapa volume, berapa. Maka ada proyeksi. Sama seperti orang buat peta itu. Peta kan, gambar peta Pulau Sumatera. Lalu di sana ditulis di bawahnya proyeksi 1 banding berapa. Itu sudah dipahami. Dan apalagi dengan alat-alat ukur yang sekarang sangat canggih. Alat ukur digital. Kenapa tarik meteli? Digital. Coba dilihat orang sekarang yang buat ini plafon. Ya hanale tarik mete, hanai tarik mete dari alu, ipupak mete bak loteng kah hanale no. Kacanggi. Hanya ditekan dengan meter digital, baik 3 lot dari yuk. Sente gede, itu biar juang ka 3,75. Berarti lah meter 75. Hana payah ya dang hide siro, tarik yuk siro ci tarik, padu meter, padum ka. Ini menunjukkan alat itu semakin canggih. Maka penduduk bumi ini bisa dihitung. Menyata petaho mandum data kan kita hitung, tak sensus. Penduduk Lancang Garam kumpul tambah penduduk Hagu Selatan atau Lancang Garam tambah Lancang Gula. Kita jumlahkan. Bandar Sakti tambah Muara II bisa jumlah. Indonesia tambah negara lain jumlah, maka penduduk dunia diketahui. Walaupun dengan tabilirnya kalah la ilau, maksud dengan tahitungnya lain bikalah kan bisa dikalkulasi. Tapi penduduk langit tidak. Maka hana petugas sensus ya ulangi ya hitung. Ya hana ya. Paling-paling di bumi berkeliaran. Sensus penduduk bumi, tidak ada sensus penduduk langit. Penduduk langit, penghuni langit yang begitu banyak itu akan mendoakan kepada Allah agar orang-orang yang menyayangi sesama manusia, menyayangi dengan makhluk dan binatang, itu niscaya semoga dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, mengasihi secara umum, menyayangi secara umum, dan Allah akan menyayangi secara khusus. Secara umum Allah ini Ar-Rahman, siapapun Allah sayangi. Mau dia ibadah, mau dia tidak ibadah, mandum disayang oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun Allah sayangi itu. Buktinya orang yang melawan Allah dapat minum dari alam Allah,
dapat makan dari alam Allah, dapat menghirup udara yang Allah ciptakan. Allah tidak katakan sama udara, sama oksigen, hai oksigen jangan masuk dalam hidung orang yang tidak salat ya. Hana gekulagenya oleh Allah. Maka orang yang tidak salat pun bisa menghirup udara segar, bisa menghirup oksigen itu. Dan Allah tidak katakan kepada karbon yang ada di dalam tubuh kita, karbon bekas-bekas daripada oksigen itu, jangan keluar dari orang yang tidak salat ya, biarkan kamu menumpuk di dalam dada orang yang tidak salat. Tapi karbon dioksida juga keluar. Urang hana sembayang, gehirup nafah pijut, gepulih nafah pijut. Bahkan karena Allah Ar-Rahman, Allah mengasihinya. Sementara sifat Allah Ar-Rahim, maka Allah memilih orang-orang yang taat kepadanya, terutama akan terpisah dan terbilah itu pada hari akhirat, sudah tidak lagi disayangi semua orang, tetapi disayangi hanya kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepadanya. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan sayang Allah, maka kita tebarkan sayang sesama manusia dan sayang terhadap binatang, terhadap tumbuhan, terhadap lingkungan, karena itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauizah tausiah singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.